Audio Jungle. Meksiko diguncang gempa magnitudo 7,5 skala Richter. Ini pelajaran penting untuk Indonesia. Selasa malam, tanggal 23 Juni tahun 2020, sekitar pukul 22.29 waktu Indonesia Barat atau pukul 10.29 waktu setempat, gempa besar magnitudo 7,5 skala Richter mengguncang Oaxaca, sebuah negara bagian di Meksiko. Gempa ini dipicu oleh deformasi batuan tepat di zona megatrust Oaxaca, lempeng Cocos yang mendasari Samudra Pasifik dekat Meksiko. Secara perlahan mendorong pantai Oaxaca ke arah timur laut dengan kecepatan 50 hingga 70 mm per tahun. Pergerakan ini menjadi terkunci ketika berbenturan lempeng Amerika Utara yang menjadi landasan daratan Oaxaca. Sehingga terjadilah akumulasi medan tegangan bantuan tepat pada bidang kontak antar lempeng Cocos dan lempeng Amerika Utara. Kemarin malam, tekanan kulit bumi di zona megatrust itu tampaknya sudah melampaui batas elastisitasnya hingga batuan tidak mampu lentur lagi, sehingga patah dengan tiba-tiba selanjutnya memancarkan energi gelombang seismik, kata Daryono, Kepala Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi BMKG dalam siaran resminya, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Sebagian tepi batas lempeng Amerika Utara itu tersentak secara tiba-tiba dalam arah yang berlawanan dengan arah penunjaman lempeng. Itu gempa Oaxaca yang kini menimbulkan kerusakan dan sementara tercatat 5 orang meninggal dunia. Dahsyatnya gempa ini juga mengirim sentakan guncangan ke wilayah lain menyebabkan bangunan sejauh ratusan kilometer dari pusat gempa ikut bergoyang, imbuh Daryono. Dia menyebut Meksiko merupakan wilayah rawan gempa, bahkan tidak asing lagi dengan peristiwa gempa kuat. Sudah banyak peristiwa gempa kuat yang melanda negara ini selama seabad terakhir seperti gempa pada tahun 2017 magnitudo 8,2, 2012 magnitudo 7,4, 2003 magnitudo 7,5, 1995 magnitudo 8,0, 1985 magnitudo 8,0, 1932 magnitudo 8,1, 1845 magnitudo 7,9, 1786 magnitudo 8,6. Pelajaran untuk Indonesia. Daryono berkata, gempa Oaxaca Meksiko magnitudo 7,5 skala Richter kemarin malam menarik untuk dicermati, dan dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk ini. Pertama, bahwa gempa besar akan mengalami perulangan atau periode ulang, sehingga daerah yang pernah mengalami gempa besar pada masa lalu, maka dapat kembali dilanda gempa kuat di masa yang akan datang. Sehingga wilayah Indonesia yang memiliki catatan sejarah gempa kuat pada masa lalu, maka wajib hukumnya membangun bangunan tahan gempa, serta mengedukasi warganya bagaimana cara selamat saat terjadi gempa. Ini penting sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian gempa berikutnya, tegas Daryono. 2. Gempa kuat sangat berpotensi muncul di kawasan seismik gap. Kedua, gempa kuat sangat berpotensi terjadi di kawasan seismik gap. Zona seismik gap adalah zona sumber gempa aktif akan tetapi sudah lama tidak terjadi gempa dahsyat. Seismik gap ibarat bom waktu gempa yang satu saat akan meledak dengan melepas energi gempa sangat besar. Jika kita mencermati urutan sejarah gempa besar di Meksiko yang terjadi di sepanjang subduksi Cocos, tampak bahwa gempa Oaxaca terjadi di kawasan yang selama ini kosong dari gempa besar, ujar Daryono. Untuk itu kita perlu mengidentifikasi zona megatrust dan sesar aktif di Indonesia yang selama ini segmennya belum mengalami gempa kuat untuk diwaspadai. Ketiga yang perlu diingat, gempa bumi tidak membunuh dan melukai.
Namun, bangunan roboh yang kemudian menimpa penghuninya adalah penyebab timbulnya korban jiwa. Jika kita mencermati tayangan video dan foto dampak gempa Oaxaca, Meksiko berkekuatan magnitudo 7,5 ini, tampak banyak gedung bertingkat yang mengalami guncangan dahsyat, tetapi tidak mengalami kerusakan parah atau roboh. Dampak gempa Oaxaca hingga saat ini baru tercatat 5 orang meninggal dunia. Kondisi dampak gempa ini sangat berbeda dengan dampak gempa Yogyakarta 2006. Dengan kekuatan yang jauh lebih kecil yaitu M6,4, gempa Yogyakarta mengakibatkan korban jiwa lebih dari 5.800 orang meninggal. Tampaknya Meksiko sudah lama dalam menyiapkan struktur bangunan tahan gempa. Sementara di Yogyakarta saat itu masih banyak bangunan yang di bawah standar aman gempa. Pelajaran terpenting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, bahwa bangunan tahan gempa adalah kunci keselamatan yang paling utama dalam menghadapi gempa. Sehingga cepat atau lambat harus kita merealisasikannya, tutup Daryono. Demikian informasi yang dikutip dari situs kompas.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih.